Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk materi lab starter kita, yaitu uji normalitas data, uji outlier, dan juga korelasi. PPT ini juga kalian bisa download di file Teams atau tidak di link GitHub yang sudah kami bagikan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang uji normalitas terlebih dahulu. Nah, sebelum ke PPT ini berisi kriteria-kriterianya. Jadi, sebelum ke kriterianya dan pengambilan kesimpulannya, kita bisa ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini modulnya ini menjelaskan kalau teman-teman pernah dengar kan data terdistribusi tidak normal atau data terdistribusi normal. Nah, ini perlu kita ngecek nantinya ya. Nah, seperti biasa kalian buka dulu SPSS kalian ya. Sebentar. Kita buka dulu SPSS kalian. Nah, di SPS kalian nanti biasa kalian klik file open data ya. File open data. Lalu di sini kalian cari yang data folder data statistika genap kalian. Kalian pilih inputnya itu adalah yang ini descriptive.sav. Oke, yang descriptive.sav kalian open. Oke, sesudah itu nanti akan muncul data seperti ini ya, variabel seperti ini. Lalu selanjutnya untuk menguji normalitas datanya, kalian klik analyze. Kalian klik analyze, di sini ada descriptive statistik nih. Nah, di sini di descriptive statistik ini kalian pilih yang explore. Oke, kan biasa kita sebelumnya ada frekuensi deskriptif yang sering kita pakai, tapi kita pilih yang explore. Klik, nah muncul tabel ini. Di tabel ini kalian klik variabel gaji karyawan ya, gaji karyawan, terus usia, terus pengalaman kerja, ke variabel-variabel di dependent list. Di dependent list ini variabelnya isi ada 3 ya, tadi gaji, usia, sama pengalaman kerja. Sesudah itu kalian klik plots di sini, plots. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita centang. Nah, pertama yang perlu kita centang itu adalah normality plots with test. Nah, di sini kan belum ada centang ya. Normality plot with testnya kita centang. Nah, sesudah itu yang ini jangan diganggu, tutup aja. Lalu klik continue. Udah continue, klik OK. Nanti akan ketemu ya ini file outputnya gitu, hasil outputnya. Nah, di sini di hasil outputnya kalian klik atau kalian cari di tabel test of normality. Nah, di test of normality ini kita bisa cek gitu ya. Kita bisa cek apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, coba kita lihat PPT terlebih dahulu. Nah, di PPT kita lihat uji normalitas data. Ini hasil ini yang di sini ini mirip dengan yang ini ya. Nih, kalau kita lihat ya. Tuh, sama kan ya? Nah, jadi kita lihat tabel di sininya. Nah, di tabel ini kita lihat hipotesis, kita butuh hipotesis. Nah, hipotesis per variabel dengan klik atau kalian bikin HO, HA. Jadi kalau HA itu berarti data berdistribusi normal, HA data apa tidak berdistribusi normal. Jadi kriterianya adalah jika nilai signifikan lebih besar sama dengan alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Maka data sesuai dengan variabelnya ya, berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari alfa, maka HA tidak dapat ditolak. Maka data apa? Tidak berdistribusi normal. Jadi kita lihat di sini ya, contoh. Han O dan juga HA. HO-nya data gaji karyawan berdistribusi normal, data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Kita lihat data gaji karyawan, nilai signifikannya berapa? Nih, nilai di sini. 0,076, berarti 0,076 ini kan lebih besar dari 0,05 atau alfanya. Maka HO tidak dapat ditolak sehingga data gaji karyawan berdistribusi normal. Jadi ini buatnya per variabel ya. Jadi masih ada 2 variabel lagi nih, usia. Jadi kalian bikin per variabel hipotesisnya usianya apa dan juga kesimpulannya. Jangan lupa. Kalau ada 5 kalian tulis 5-5-nya.
Seperti itu. Jadi ingat, uji normalitas data kita lihat di test of normality di bagian kolom signifikan. Jangan lupa hipotesisnya per variabel dan masing-masing variabel harus ada kesimpulan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Selanjutnya kita mau uji outlier. Jadi uji outlier ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pada saat data tidak berdistribusi normal. Jadi, sebelumnya jika ada data yang tidak berdistribusi normal, kita pasti pakai uji outlier. Nah, ini adalah biasanya kalian akan ketemu pas kalian nanti skripsian. Kalau misalnya tiba-tiba ada data yang tidak berdistribusi normal, kalian pasti akan menggunakan uji outlier. Nah, untuk uji outlier ini kayak gimana? Nanti kita akan praktek terlebih dahulu ya di lab aplikasi SPSS-nya. Pertama, untuk data input prakteknya itu sama, kita pakai descriptive.solve ya. Terus kalian ke analyze ya. Ke analyze terus kalian pilih yang descriptive statistik, lalu pilih yang deskriptif yang ini. Oke. Nah, sesudah itu kalian klik. Nah, nanti akan muncul tabel ini gitu ya. Nah, kalian lihat dulu variabelnya. Jadi di sini kita akan klik variabel usia sama pengalaman kerja. Usia dan pengalaman kerja kalian klik di sini. Nah, pastikan udah terpindah ya. Nah, sebelum kalian itu kalian harus klik dulu ini save standardized kotak yang centang di bawah ini. Ya. Kan udah simpan ini, kalian centang ini. Save standardized value as variable. Lalu sesudah itu kalian klik OK. Jadi jangan lupa dicentang ya ininya, klik OK. Nah, ini kan ada muncul nih beberapa outputnya. Nah, kalian abaikan terlebih dahulu ya, minimize dulu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, kalau kita lihat pertama kembali lagi ke PPT. Nah, abaikan tampilan output dan perhatikan tampilan sheet data view. Lalu lihat pada kolom Z-score. Acuannya, buang kasus yang bernilai Z-score, pilih salah satu kriteria saja. Dia kalau di atas 3 atau di bawah minus 3, di atas 2,56 atau di bawah minus 2,56, di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Jadi, misalnya nih, kita memilih kriteria di atas 1,96, maka data yang bersifat outlier ada 3, yaitu responden 22, 39, dan responden 62. Jumlah data awal 75, namun setelah dilakukan uji outlier ada 3 data yang bersifat ekstrim, yaitu responden 22, responden 39, dan responden 62. Sehingga hanya ada 70 data yang akan diikutsertakan dalam pengujian statistik selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara kita melihatnya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, di SPSS-nya, outputnya, kalau kita lihat observasinya itu, kalau misalnya nilai Z-score-nya ya, kalau kita lihat nilai Z-score-nya, di sini kan di ketentuannya pakai acuannya lihat Z-score ya. Nah, kalau misalnya dia kan ada 3 kriteria, kalau dia di atas 3 atau di bawah minus 3, di atas 2,56 atau di bawah minus 2,56, di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Nah, yang perlu kita acukan itu adalah kolom Z-score. Nih, kita lihat ya di data view. Nah, di sini nih ada tulisan Z-nya. Ya, ini nih. Teman-teman lihat. Jadi, yang kita akan biasa kita lihat di output nih, tapi yang di sini khususnya kita lihat di input. Nah, tadi kan sesuai dengan kriterianya, kalau misalnya dia milihnya 1,96 atau di bawah minus 1,96, maka dapat data yang bersifat outlier adalah 3, yaitu responden 122, responden 39, responden 62. Nah, kita lihat di sini kan banyak nih Z-score-nya, berarti bisa kita asumsiin misalnya ternyata kita pakai acuannya Z-score-nya itu ini
misalnya di contoh tuh pakai Z-score-nya pakai ini ya 1,96 ya. Ini contohnya. Berarti kalau misalnya kita pakai kriteria acuan dengan nilai Z-score 1,96 atau di bawah minus 1,96, berarti ada 3 ya responden, yaitu 22, 39, dan 62. Jadi kalau misalnya ada 3 responden yang tidak kita masukin gitu ya, berarti kita kurangi, berarti 3 itu kita buang. Berarti hanya ada 72 doang. Jadi di sini nih di masing-masing ini kita pakai kriteria yang tadi nilai Z-nya itu kita buang tiga-tiganya gitu. Jadi kita cuman pilih yang tadi, cuman 72 data aja yang diikut sertakan dalam pengujian statistik selanjutnya. Nah, itu adalah uji outlier ya. Selanjutnya kita mau uji normalitas dengan metode grafik. Oke, uji normalitas residual dengan metode grafik. Caranya gimana? Sebelumnya kita ada dua metode, metode grafik sama metode non grafik. Kalau metode grafik berarti yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu input baru lagi. Jadi kalian ke file, kalian open data ya, open data, lalu kalian pilih yang namanya regresi.sav. Nih, nama inputnya regresi.sav. Lalu kalian klik open. Ini biasa saja. Nah, lanjut ada input baru ya. Tadi minimal saja. Nah, ini ada input barunya. Jadi di sini akan ada input yang namanya regresi.sav. Kita mau uji normalitas residual. Uji normalitas residual yang pertama yang perlu kita lakukan adalah analyze. Terus kalian pilih regression. Di bagian regression ada banyak ya. Nah, di regression ini kalian pilih yang linear. Jadi analyze regression linear. Klik, akan muncul linear regression seperti ini. Terus masukkan harga saham, kita cek harga saham ke dependent. Lalu masukkan DPR, DPR ratio, ROE sama debt to equity ratio atau DER ke independent. Sesudah itu kalian klik plots yang di sini. Yang Y itu kalian masukkan spreadsheet ya. Spreadsheet, JPRED-nya itu ke X. Oke. Jangan lupa ini centang. Oke, jadi kalian tadi Y-nya spreadsheet, X-nya JPRED, jangan lupa dicentang standardized residual plots-nya. Oke. Lalu kalian klik continue. Sesudah continue, terus kalian klik OK, dia akan muncul output gambar. Nah, gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini yang normal plot of the gaseous standard residual lah yang perlu yang kita cari. Kalau biasanya kita bakal SS kalau misalnya ada tugas nanti. Nah, kita lihat di PPT. Kalau misalnya titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, yang diagonal ini ya, garis diagonal, titik-titiknya menyebar dan mengikuti arah garis diagonal, maka data residual berdistribusi normal sehingga baik digunakan dalam mode regresi. Contohnya ini berarti dia mengikuti garis diagonal ya, berarti dia tidak memisah gitu. Kalau memisah itu berarti ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Berarti ini data yang digunakan dalam mode regresi itu baik digunakan karena dia berdistribusi normal. Gitu. Sekarang metode non grafik. Kita uji normalitas residual tapi dengan metode non grafik. Untuk menggunakan metode non grafik ya, kita perlu ada kriteria juga. Nah, sebelum ke kriteria ini kita praktek terlebih dahulu. Kembali lagi ke input regressive sub-nya ya. Lalu kalian klik analyze. Kalian klik analyze terus kalian klik regression lagi ya. Lalu kalian pilih yang linear. Ini kalian reset, jangan lupa reset. Masukin lagi harga saham ke dependent. Lalu masukin DPR
variabel independennya, ROS sama D. Oke. Nah, sesudah kalian masukkan ke variabelnya, lalu kalian klik save di sini. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita centang. Nah, yang pertama itu adalah kalian perlu centang ya residual unstandardized-nya. Oke. Nah, jadi kan yang di sini nih ada dua ya, predictive value sama residual. Yang perlu kalian centang itu di residualnya, jangan yang lain. Nah, sesudah itu kalian klik continue. Sesudah itu kalian klik OK. Nanti akan muncul output ya. Nah, di sini kita kembali lagi ke PPT. Ya. Kita kembali ke PPT. Nah, nanti di PPT nanti, Nah, di PPT nanti kita harus cari dengan tabel ini one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, untuk one sample Kolmogorov Smirnov test ini kita perlu pakai bantuan nih. Bantuan dimana kita kembali lagi. Jadi kan kita udah ini ya, udah pilih yang save itu unstandardized-nya. Selanjutnya kita perlu klik analyze lagi untuk memunculkan ini nih, tabel ini. Analyze lagi, karena di output tadi teman-teman belum ada kan ya, karena dia masih belum terbaca gitu tabelnya. Maka itu kita mau bacakan tabelnya ya. Kalian klik analyze, lalu kalian pilih yang non parametric test. Kita cek yang non parametric testnya yang mana. Kita klik analyze ya. Non parametric testnya yang ini nih. Terus di non parametric testnya kalian klik yang legasi dialogs. Lalu di legasi dialogs ada beberapa opsi. Nah, disinilah yang kita mau tampilin tabelnya tadi. Tabelnya kan tadi yang ada Kolmogorov itu ya. Nah, kalian pilih yang ini nih. Yang satu min sampel K min S. Dan klik. Nah, di sini baru nih ya Kolmogorov ini kita mau tampilin tabelnya. Karena tabel ini khusus gitu. Nah, di situ kalian masukin yang unstandardized residual yang udah kita tampilin tadi, yang ini nih. Teman-teman lihat, karena kolom baru nih res 1 itu tuh yang tadi yang udah kita save, udah tuh kita centang unstandardized-nya. Kalian masukin. Sesudah kalian masukin gitu ya, kalian klik OK. Nah, ini dapat muncul. Nah, di sini kalian pilih yang ini di paling bawah, asim seek to tell. Kalian kembali ke PPT, nih sama ya. Tuh. Nah, di sini kesimpulannya adalah kalian pilih yang kriterianya, lihat kriterianya. Kalau misalnya asim seek to tell-nya lebih besar sama dengan alpha, maka data residual berdistribusi normal. Kalau misalnya asim seek-nya to tell-nya kurang dari alpha, maka data residual tidak berdistribusi normal. Contohnya ini, dia itu datanya 200, 0,200, berarti data residual berdistribusi normal. Karena dia lebih dari alpha, 0,2 ratus lebih besar dari 0,05. Oke, berarti data residual berdistribusi normal. Jadi kita tadi udah belajar uji normalitas data, uji outlier, dan juga kita sudah belajar mengenai uji normalitas residual. Itu ya. Oke, sekian dari materi yang udah kita pelajari hari ini. Teman-teman bisa membaca atau melihat kembali kalau misalnya ada beberapa step yang terlewati ya. Jadi karena di dalam bentuk video, jadi lebih memudahkan kalian. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya, untuk materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman.